warahmatullahi wabarakatuh. Oke everyone, welcome back to my class with me, Miss Yesi. Dalam video kali ini adalah video untuk mata kuliah bahasa Inggris. Buat Anda yang di luar mata kuliah Miss Yesi dan ingin menonton video ini hingga akhir, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan share to your friends supaya tidak ketinggalan untuk informasi berikutnya. Nah, kali ini Miss Yesi akan bahas tentang simple past tense. Kalau dalam video-video sebelumnya sudah ada simple present tense, kali ini simple past tense. Ini masih basic tenses, jadi nanti ada 5 tenses yang kita pelajari. Simple present tense, past tense, continuous tense, kemudian ada future tense, and perfect tense. Jadi ada 5 nanti basic. Itu harus diingat-ingat terus, tidak boleh lupa. Jadi untuk sekarang kita ke simple present tense. Apa itu simple present tense? Oke, kita lihat dulu. Nah, simple present tense itu adalah tenses yang menyatakan atau bisa digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang telah terjadi di waktu lampau. Jadi kalau masa lalu, masa lampau itu kita bicara tentang simple past tense. Adapun keterangan waktunya itu bisa dilihat ada yesterday, ada ago, kemudian ada this morning di akhir kalimat itu sudah menandakan dia simple past tense. Oke. Di sini ada form of simple past tense with verb or verbal sentence. Untuk afirmatif itu ada subject, kemudian ada verb to, dan objek atau komplement. Jadi di simple past tense ini kita menggunakan verb bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua. Kalau di simple present itu kata kerja bentuk pertama, ada s dan is ya. Kalau untuk yang subjeknya yang singular. Kalau di sini, apapun subjeknya, mau dia singular, mau dia plural, dia tetap menggunakan verb bentuk kedua di kalimat positif. Untuk kalimat negatif dan interrogatif, ya kita akan gunakan ada to be did di situ. Jadi subject did not, kemudian verbnya kembali ke verb bentuk pertama, gitu ya. Kemudian baru diikuti oleh objek atau komplement. Kemudian untuk kalimat tanya interrogatif, did-nya depan, kemudian subject, verb one, kemudian objek atau komplement. Oke? Jadi kenapa dia kembali ke verb one sudah ada did? Kenapa dua-dua banget dia kata kerja bentuk kedua di kalimat negatif dan interrogatif? Jadi yang pakai verb 2 itu cuma kalimat positifnya aja. Untuk negatif dan interrogatif dia kembali ke verb one karena sudah ada did. Oke? Example, I went to Jakarta yesterday. I itu adalah subjek, when kemudian ini adalah verb bentuk kedua, to Jakarta yesterday adalah objek atau komplement. Kemudian I did not go to Jakarta yesterday. Jadi ini untuk kalimat negatif. Jadi when adalah bentuk kedua dari go. Jadi ada go when ya. Dan dia kembali lagi ke verb one, ada go di situ jadinya ya. When-nya berubah lagi jadi go. Begitu juga dengan kalimat interrogatif ya, kalimat tanya. Did you go to Jakarta yesterday? Nah, itu jadinya. Oke? Gampang ini. Oke, simple past. Ini ada positive statement dan negative statement. I work in the mushroom company in May. Nah, di situ kan ada yang di garis bawah dan dihitamkan bold ya. Jadi di situ work. Nah, itu kan dihitamkan kemudian di garis bawahi. Work di situ adalah verb bentuk kedua dari work. Jadi ada work. Oke. Kemudian negative statementnya, I didn't work in the cook company. Jadi I work in the mushroom company in May. Kemudian I didn't work in the cook company. Kemudian di kalimat kedua, he lived in the small house 2 years ago. I didn't live in the big house. Jadi yang pertama itu ada live with ed untuk kata kerja bentuk keduanya. Kemudian di kalimat negatifnya berubah lagi jadi verb one. Jadi dia verb one-nya live, kemudian verb two-nya lives. Oke. We studied in the cities last year. We didn't study in the CBDs. Studied, kemudian didn't study. Jadi studied. Oke. Verb one-nya study, verb two-nya studied. Kemudian ada lagi, Maria knew how to cook. Maria didn't know how to make tortillas, ya. Jadi yang pertama ada know, kemudian knew. Oke, bentuk pertamanya know, kemudian knew.
Bukan now ya, know, know. I know, ya know. Kemudian yesterday I had a party. Today I didn't have a classes. Jadi bagian tadi kan ditambah-tambah id, ada yang tambah di. Kalau ini berubah-berubah dia dari verb 1 ke verb 2-nya. Coba dilihat aja dulu ya. My mom had my wallet last night. My mom didn't have her purse. Jadi di sini ada have atau has di verb 1, kemudian di verb 2-nya ada had. Oke? Kenapa seperti itu? Kenapa ada yang beraturan berubahnya, ada yang tidak? Ayo kita lihat di slide berikutnya. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu WH question dan did question. Di sini WH question ada pertanyaan what did you do last Sunday? What did you do? Oke, jadi ada did kemudian do. What did you do last Sunday? I played soccer with my friends. I played soccer with my friends. Where did you play soccer? I played soccer in the park. I played soccer in the park. Ini ada play ya pertanyaannya. Kemudian, how long you stay there? We stay there for about 2 hours. How long did you stay there? We stay there for about 2 hours. Jadi di situ kalau di kalimat tanya dia menggunakan verb 1 karena sudah ada did. Kalau di answer-nya berarti kita jawab menggunakan kalimat afirmatif, berarti bentuk kedua. Kita gunakan verb bentuk kedua. We stay. Nah, di situ. Verb 2 dari stay. Kemudian untuk did question, sorry ya, ada did you enjoy the match? Yes, I did. I got so exhausted, but I like it. Nah, did you enjoy? Yes, I did. Jadi untuk WH question itu adalah pertanyaannya memerlukan penjelasan. Sedangkan did question itu jawabannya dengan yes or no. Did you do something else that day? No, I didn't. Well, I just called my girlfriend and went out with her. Okay? Oke, kita ke nominal sentence dulu. Ini sudah ada kalimat positif, negatif, interrogatif. Di sini ada to be, was, were, kemudian ada adjective, noun, adverb. Adjective adalah kata sifat, noun adalah kata benda, sedangkan adverb adalah keterangan. She, he, it itu to be-nya was. Ya. Khusus untuk subjek she, he, it itu was. Dan I ya. Kemudian ada you, Dewi, itu dia were. Jadi kadang-kadang kita ada juga yang menggunakan I itu jadi I were, itu boleh, tapi kadang-kadang, tapi jarang. Yang sering itu adalah I was. Jadi I was, you were, they were, we were, kemudian she was, he was, dan it was. Oke. Kemudian baru diikuti oleh adjective atau noun atau adverb. Untuk kalimat negatif cukup tambahkan not aja sesudah was atau were-nya. Dan untuk kalimat tanya interrogatif, was dan were-nya kita kedepankan. Kemudian baru diikuti subjek, baru diikuti adjective atau noun atau adverb. Di sini sudah ada contoh, she was slim. Emang, and then di kalimat negatif, she was not slim. And then di kalimat tanya interrogatif, was she slim? Di sini masih ada 2 kotak lagi, they were students, and then he was there yesterday. Jadi silakan diisi bagian yang kosong ini. Ini kalimat negatifnya kira-kira they were student ini jadi apa? Kemudian he was there yesterday ini gimana? Kemudian kalimat tanya juga. Oke, jadi ini untuk tugas yang pertama. Silakan dilengkapi. Oke, kita check it out regular verb. Tadi sudah ada, kita singgung-singgung sedikit. Sekarang kita singgung banyak ya. Sini sudah ada gambar. Ada turn on, turn off. Kemudian ada share, ada study. Oke, coba diperhatikan. Kemudian ada push, fix, ada pull, dan look at. Oke. Ini regular verb spelling rules. Ini aturan ya, cara membacanya di regular verb itu ya. To form the affirmative past tense of most regular verb, add ed to the best form of the verb. Oke. Untuk kalimat positif dalam simple past tense, dalam kata kerja beraturan itu ditambahkan ed. Nah, seperti wash, washed. Oke. Kemudian if the verb ends
in, e, at, d. Ini contohnya live. Jadi ini kata kerja yang berakhiran e semuanya itu cukup ditambahkan d saja. Jadi untuk regular verb itu kan kata kerja dasarnya ditambahkan dengan d atau ed. Jadi kalau dia berakhiran huruf e di belakangnya itu cukup ditambahkan dengan d saja. Terus yang ketiga, if the verb end in a consonant processed by a vowel double the final consonant. Nah, nih jika ya dalam satu kata kerja itu, dia berakhiran huruf mati, tetapi sebelum huruf matinya itu adalah huruf hidup. Oh ya, stop, ini contohnya stop. P di situ kan huruf konsonan ya. Kemudian di depannya kan ada huruf hidup alias vowel. Jadi dia di P-nya didabelkan, jadi stop. Stop. Gitu. Stop. Oke. Di P dulu ditambah lagi satu huruf yang di belakangnya tadi baru diikuti oleh ditambahkan dengan ed. Kemudian if the verb ends in y, preceded by a consonant, omit the y and add ied, sorry ya, ied atau ied. Oke. Contoh kopi, berarti kan y di belakangnya. Kemudian y-nya itu berubah menjadi I, baru kita tambahkan dengan ed. Jadi ingat ya, untuk regular verb, semua kata kerja beraturan. Untuk kalimat positif, ya, the form the affirmative past tense of the most regular verb itu ditambahkan dengan ed. Jika dia nih add ed to the best form of the verb. Nah itu wash, berarti washed. Oke. Berarti kalau dia berakhiran e cukup ditambahkan d saja. Kalau dia berakhiran seperti stop, kemudian di depan huruf mati itu ada huruf hidup, nah itu baru didabelkan dia. Tambahkan p lagi atau stop. Ada contoh lain nggak selain stop kira-kira yang didabelkan seperti ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, kemudian if the verb berakhiran y, jika dia berakhiran y kata kerja beraturannya, jadi y-nya itu, y-nya itu berubah jadi i dulu, baru ditambahkan dengan id. Oke, ini harus diingat ya. Nah, sekarang your turn. Tugas berikutnya. Write the past tense form. Jadi di sini ada 1 sampai 10, 1 sampai 10. Dance, kira-kira apa past tense-nya? Plan, jadi apa? Clean, type, study, shop, look, play, empty, stop. Kemudian ada lagi wash, work, chef, carry. Kemudian turn, ask, answer, push, and wait. Kira-kira apa? Silakan isi sendiri. Nah, pronunciation. Practice with a partner and locate the regular verb according to their pronunciation. See the verb list in the appendix. Nah, jadi nggak usah pakai partner, kerjakan aja sendiri. Ini ada contohnya. Play, play. Mail, mail. Try, try. Work, work. Stop, stop. Look, look. Need, needed. Wait, waited. Visit, visited. Jadi ada yang dibaca id-nya, ada yang enggak. Nah, play, play. Mail, mail. Try, try. Work, work. Walk, walk. Stop, stopped. Look, look. Need, needed. Wait, waited. Visit, visited. Nah, oke, ngerti ya? Apa bedanya nanti? Coba rasakan sendiri. Kira-kira kalau dia berakhiran di, baru dibaca needed. Kalau di belakangnya t, baru waited. Lain dari itu nggak usah dibaca id-nya. Di apa? Gimana ya? Di kerongkongan, kalau di dalam bahasa Arab sih kolkolah kali ya. Kali, coba dibantu dong bisa sih. Nanti salah lagi. Look, look, look. Nah, oke, di sini. Look, look. Oke. Jadi ini masih ada yang kosong, silahkan tambahkan sendiri. Ada 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 lagi. 5 kali 5, ya 5 kali 3, 15. Berarti ada 15 sebuah yang harus ditambahkan untuk regular verb-nya. Silahkan tambahkan, kemudian praktekkan di rumah ya. Untuk praktekkan sendiri. Kalau untuk tambahkan, kita jadikan tugas dong.
Nah, expression for past tense di sini ada last ago and yesterday. Ada last night, ada last Sunday, last week, minggu lalu, last weekend, ya, weekend yang lalu, last year, kemudian ada last month. Last night tadi malam, last Sunday minggu lalu, last week minggu kemarin, hari minggu yang lalu maksudnya ya. Kemudian last weekend, itu weekend yang lalu, last year tahun lalu, last month bulan yang lalu. Kemudian ada ago, 10 minutes ago, 10 menit yang lalu. An hour ago, 1 jam yang lalu. 3 days ago, 3 hari yang lalu. A week ago, 1 minggu yang lalu. A month ago, 1 bulan yang lalu. Dan a year ago, 1 tahun yang lalu. And then ada yesterday. Yesterday kapan? Kemarin. Yesterday morning, pagi kemarin. Yesterday afternoon, sore kemarin. Yesterday evening, malam kemarin. And the day before yesterday. Kalau hari ini Miss Ceci bilang the day before yesterday, kapan kira-kira? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, check it out. Ini kita lihat lagi irregular verb. Tadi sudah regular, sekarang irregular verb. Ada win, break, find, and give. Ya, ini ada gambar. I'm win, gitu. I was win. Apa ya? Enggak, salah ya. I, apa? Kalau dalam bentuk kalimat present berarti I win. Kalau berarti dalam bentuk kalimat past tense, apa lagi? Break, and then find, and give. Ada write, read, sleep, and run. Lihat kan? Run apa? Sesuai gambar aja. Kemudian, look for the past form of the following verb in your list. Oke. Drive berubah menjadi apa kira-kira? Oke, kita comeback lagi ke gambar yang tadi. Oke. Win, bentuk pertamanya adalah kata best, from best, verbnya adalah win. Kemudian bentuk keduanya ada won. Kemudian break jadi broke. Kemudian find jadi found. Give menjadi gave. Kira-kira apa lagi? Write menjadi wrote. Read apa? Read. Sleep. Sleep. And then run. Kira-kira run bentuk keduanya apa? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sekarang look for, ya cari the past form of the following verb in your list. Jadi carilah bentuk kedua dari kata kerja yang ada di sini. Sudah dituliskan. Drive, bentuk keduanya apa? Silakan Miss Ceci bantu satu. Drive, drove. Bentuk kedua dari take, silakan isikan sampai ke nomor 18. Nah, sekarang write the correct form of the verb on the lines. Use the simple past tense. John Lennon, bla bla bla, born. Nah, nih, kira-kira apa? John Lennon, orang. Kemudian ada born in 1940 in Liverpool, England. John Lennon was born in 1940 in Liverpool, England. Where he, ada grow up. Oke, kira-kira bentuk kedua dari grow up apa? Silahkan tuliskan. As a teenager, he meet. Bentuk kedua dari meet apa? Silahkan isikan lagi. And then, bla bla bla, and they began, bla bla bla. Silahkan kerjakan sampai terakhir. Nah, lagi. Write the correct form of the verb on the line. Use simple past tense. Between the years 1962 and 1968, the Beatles, bla bla bla, the most famous group. Nah, the Beatles itu kan nama grup. Ada berapa grupnya? 1, 2, 3. Silakan isikan ini. Apakah dia pakai was atau were? Silakan lanjutkan sampai lives on today. Nah, nih lagi tugasnya. Find someone who, number 1, watch the news. Aduh, ini nomornya berantakan ya, I'm sorry. Jadi nanti bikinkan aja nomornya sendiri. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini jadi titik-titik. Jadi ini find someone who, kira-kira di sekitar kita ketika kita mengerjakan tugas ini, coba temukan orang yang sedang watch the news, yang menonton berita. Kemudian listen to the radio. Kira-kira siapa di rumahnya yang lagi listen to the radio? Kalau nggak ada, kosongkan strip berarti. Kemudian at the restaurant. Ada nggak kira-kira tetangganya makan di restoran? Kemudian visited a grandparents. Kira-kira ibunya ke rumah kakek neneknya nggak? Silahkan tuliskan. Kalau tidak ada, di strip saja. Nah, masih tugasnya your turn. Di sini perintahnya adalah tuliskan bentuk kata kerja yang tepat dari kata kerja yang berada di dalam tanda kurung. Nih, she bla 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 write a novel last year. Kira-kira isinya apa?
She wrote, she written, atau she writes? Oke, silakan jawab sampai nomor 5. Oke, I think that's all for today. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share to your friend. Bye!